Selamat datang di channel YouTube saya, Chem is Fun, di mana kita akan mempelajari kimia dengan mudah. Kali ini saya akan membahas tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Namun sebelumnya, silahkan klik like, subscribe agar kami bisa terus membuat video-video yang membantu pembelajaran kimia kalian. Tujuan dari pembelajaran ini adalah: pertama, kita dapat merinci dan menuliskan lambang atom. Yang kedua, kita dapat menentukan komposisi atau struktur zat yang diformulasikan. Yang ketiga, kita dapat menentukan jumlah atom secara kuantitatif. Dan yang keempat, kita dapat mengetahui konsep persamaan reaksi. Sedangkan yang terakhir, menemukan langkah-langkah dalam menghitung koefisien persamaan reaksi kimia atau penyetaraan reaksi kimia. Namun, pada bagian satu ini, kita hanya akan mempelajari 3 poin, yaitu merinci dan menuliskan lambang atom, lalu menentukan komposisi atau struktur zat yang diformulasikan, dan menentukan jumlah atom secara kuantitatif. Nah, pertama-tama kita harus mengenal atom. Atom adalah suatu bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang selanjutnya adalah struktur atom. Nah, di sini kita bisa melihat struktur atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengitari inti atom. Ya, ini. Jadi, komposisi dari atom adalah proton, elektron, dan neutron, di mana elektron itu adalah suatu muatan negatif yang mengelilingi inti atom. Sedangkan proton adalah muatan positif yang berada di inti atom bersama neutron. Neutron adalah muatan netral mengisi inti atom. Untuk notasi atom atau lambang atom, kita melihat ada seperti ini, di mana X adalah lambang unsur dan setiap unsur memiliki lambangnya masing-masing. A adalah nomor massa. Nomor massa di sini disebutkan sebagai proton ditambah neutron, karena elektron tidak memiliki massa sehingga tidak dihitung. Sedangkan Z adalah nomor atom atau proton atau jumlah elektron dalam keadaan standar. Untuk lebih mudahnya, mari kita cek contoh soal berikut. Nah, ini adalah contoh soalnya, yaitu kita diberikan suatu unsur kalium dengan nomor massa 39 dan nomor atom 19. Pertanyaannya ada 3, yaitu pertama, tentukan jumlah proton. Yang kedua, tentukan jumlah elektron. Dan yang ketiga, tentukan jumlah neutron. Kita mengetahui tadi proton sama dengan nomor atom. Jadi kita dapat simpulkan jumlah proton adalah 19. Hal ini berlaku juga kepada elektron, sehingga jumlah elektron sama dengan jumlah proton, dan jumlah proton pun tadi sama dengan jumlah nomor atom, sehingga jawabannya sama-sama 19. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya adalah tentukan jumlah neutron. Sebelumnya, kita tadi mengetahui bahwa nomor massa terdiri dari proton ditambah neutron. Sehingga apabila kita mencari neutron, maka yang terjadi adalah nomor massa dikurangi proton. Sehingga kita dapatkan
39 dikurangi 19 sama dengan 20. Cukup mudah bukan? Yang kita perlukan di sini hanya tambah kurang saja. Yang terpenting adalah kita mengetahui konsepnya. Nah, selanjutnya adalah menentukan komposisi suatu zat. Gimana contohnya ya? Kita diberikan sebuah senyawa CH3COOH atau biasa kita kenal sebagai cuka dapur. Nah, kita diminta untuk mengetahui ada unsur apa saja di sini dan berapa unsur tersebut. Sangat mudah bagi kalian pasti. Kita lihat di sini ada C sebanyak 2, lalu ada H sebanyak 4, dan ada O sebanyak 2. Kita mendapatkan H sebanyak 4 adalah ada H3 dan ada H di belakang itu. Mungkin untuk yang seperti ini tidak perlu dibahas panjang-panjang karena terlalu gampang. Next, selanjutnya tadi kita mengetahui ada angka 3 kecil di antara H dan C. Dalam ilmu kimia, angka ini disebut sebagai indeks, di mana indeks ini adalah kelipatan dari H di CH3. Berarti CH3 dia memiliki H3 kali. Makanya di akhir tadi kita melihat H memiliki 4. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang sering muncul. Ini saya beri tanda pada tabelnya. Ini cukup banyak unsurnya yang biasa dikeluarkan pada pembelajaran di SMA atau di SMK. Ya, ini ada mulai golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Tapi untuk kelas 1 biasanya yang dikeluarkan hanyalah yang golongan A, bukan yang golongan B seperti yang di SC, TI, VC, RMN, FE, CO, NI, CU, ZN nggak keluar itu. Untuk lebih mudah, mungkin kalian kesusahan menghafal apabila melihat dari sini. Kalian bisa mencari di Google dengan keyword tabel SPU. Seperti itu. Pasti keluar, ada banyak di sana. Dan selanjutnya adalah kita lihat ini perinciannya. H dalam golongan 1A tadi ada artinya hidrogen, lalu Li litium, Be berilium, Mg magnesium, dan lain-lain. Kita perlu menghafal nama-nama unsur berikut karena biasanya di soal-soal muncul apa nama dari natrium, apa lambang dari magnesium. P adalah fosfor, gitu jawabannya. Jadi kita perlu menghafal atau paling tidak kita mengetahui sehingga tidak menjawab dengan ngawur. Ya, selanjutnya adalah penamaan senyawa. Senyawa biner yaitu senyawa yang terdiri dari 2 jenis unsur. Seperti yang kita lihat pada contoh, kita lihat ada H2O di mana terdiri dari 2 unsur yaitu unsur hidrogen, unsur H, dan unsur oksigen, unsur O. Ada contoh lain, ada natrium dan klorin sehingga membentuk NaCl. Lalu ada contoh C dan O, dan masih banyak senyawa-senyawa biner lainnya.
Pertama-tama kita akan bahas tentang biner non-logam dan non-logam. Pada biner ini ada urutan prioritas penulisan yang ada di depan. Ini B, S, I, C, S, A, S, P, N, H, S, I, B, R, C, L, O, F, dimana semakin ada di kiri dia akan semakin ditulis pertama kali. Contohnya untuk H2O terdiri dari satu unsur oksigen dan unsur hidrogen, dimanapun tulisannya adalah H2O bukan OH2. Kenapa? Karena kita bisa melihat di sini H lebih dulu daripada O urutannya, sehingga penulisannya lebih dulu H baru O. Selanjutnya adalah untuk penamaan. Di sini kita bisa melihat CO2 sama dengan karbon dioksida. Saya kasih warna yang berbeda untuk indeks yaitu ungu dan untuk ida. Jadi untuk setiap senyawa biner pada akhiran penamaan selalu diberi imbuhan ida seperti karbon dioksida. Dan untuk indeks sendiri terdapat aturan khusus. Di mana apabila dia terdapat satu unsur berarti disebut mono, dua unsur disebut di, lalu 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Nama ini perlu dihafalkan karena akan sering muncul. Lalu indeks 1, indeks mono untuk unsur pertama, unsur yang paling depan tidak perlu disebutkan. Jadi apabila yang di depan itu unsurnya cuma satu, dia tidak diberi mono karbon dioksida, contohnya itu salah. Nah, ada karbon dioksida. Loh, ini ada yang salah ini. Karbon monoksida tapi tulisannya CO2. Ya, yang penting kalian paham. Selanjutnya adalah biner logam dan non-logam, di mana senyawa biner dari logam dan dengan non-logam tergolong senyawa ion. Yang mana logam dianggap sebagai kation dan non-logam sebagai anion. Ini saya bedakan juga warnanya supaya jelas. Ini adalah contoh-contoh dari biner logam dengan non-logam. Ini penulisannya, rumus kimia natrium klorida contoh ditulis dengan NaCl, di mana yang logam selalu berada di depan, sedangkan yang non-logam berada di setelahnya. Jadi penulisannya NaCl, tidak boleh ClNa gitu, karena logam natrium adalah kation. Lalu untuk biner logam dan non-logam dibagi menjadi dua untuk penamaan. Yang pertama adalah golongan 1A, 2A plus aluminium, selenium, dan plumbomium. Dan yang kedua adalah logam selain golongan yang sudah disebut tadi. Namun untuk saat ini kita hanya akan mempelajari yang dengan logam golongan 1A, 2A, aluminium SnPb. Nah, biner dengan golongan 1A, 2A, aluminium Sn dan Pb. Contoh aluminium adalah contohnya AlCl3. Untuk penamaannya kita memberikan nama aluminium klorida, berbeda dengan biner non-logam. Untuk biner logam dan non-logam tidak dimasukkan indeksnya, jadi bukan aluminium triklorida, lebih ringkas. Nah, next, ini yang terakhir, senyawa-senyawa yang sering muncul.
Ini bisa kalian lihat, ada air, karbon dioksida dengan rumus-rumusnya. Ini perlu dihafal. Dan sekedar informasi, saya akan memberikan link download PPT ini di deskripsi. Jadi apabila kalian berminat, silahkan mendownload link yang sudah disediakan di deskripsi. Baik, cukup sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Jam is Fun dengan like, share, dan subscribe kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses.